Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 Madrasah Sanawiyah Al-Muslihun. Sekarang waktunya pelajaran bahasa Arab secara online. Oleh karena itu, kamu pegang buku LKS dan pulpenmu masing-masing. Nanti saya bacakan, kamu menulis terjemahan atau artinya kalimah demi kalimah. Yang perlu kamu perhatikan, karena kamu baru kelas 8 ya, dalam menulis arti atau terjemahannya, hendaklah kamu tulis di belakang, di bawah lafadz yang saya bacakan. Jangan menulis arti dengan cara menyamping. Ditulislah artinya lafadz demi lafadz tepat di bawah lafadznya, agar kamu bisa mengetahui arti kalimah per kalimah atau arti lafadz demi lafadz. Sambilkan contoh, kamu buka halaman nomor 4. Di situ ada tema ad-darsul awalu. Ad-darsu pelajaran. Jadi kamu menulis pelajaran itu tepat di bawah lafadz ad-darsu. Seperti makna gandul, istilahnya begitu ya. Di ad-darsu pelajaran. Sekali lagi terjemahan pelajaran kamu tulis di bawahnya lafadz ad-darsu. Al-awalu yang pertama atau yang ke-1. As-sa'atu jam. Dengan adanya kamu tulis di bawah lafadznya, kamu ngerti kalau ditanya mana yang berarti pelajaran, jawabannya adalah ad-darsu. Kalau ditanya lagi mana yang menunjukkan arti jam, maka jawabanmu adalah as-sa'atu. Kalau kamu menulis terjemahnya menyamping, jadi pelajaran yang pertama jam, terkadang kamu bingung. Oleh karena itu seterusnya, sekali lagi kami tekankan, tulislah arti atau terjemahnya di bawah masing-masing daripada lafadznya yang saya bacakan. Langsung kita buka halaman nomor 5. Untuk mufradat atau kosakata, ya, itu kamu pelajari sendiri. Mulai yatakallamu artinya bercakap-cakap. Yatanawalul futuro makan pagi. Yajlisu duduk, dan seterusnya sampai as-sa'atu saniyata asyarota, jam 12. Selanjutnya al-istima, menyimak atau mendengarkan. Dengarkan baik-baik, saya bacakan kalimah demi kalimah atau lafadz demi lafadz. Sayaqra'ul ustadzuka. Sayaqra'u ustadzuka, itu yang benar bukannya al-ustadzuka. Alnya dihilangkan. Saya ulang, sayaqra'u ustadzukal qissatal atiyata. Isma' qira'atahu jayyidan. Jadi kamu harakati komplit. Kalau di situ belum ada harokatnya. Di sayaqra'u ustadzuka, bukannya al-ustadzuka. Itu salah cetak. Sayaqra'u akan membaca. Yaqra'u membaca, sin di situ menunjukkan arti akan. Jadi sayaqra'u akan membaca. Kalau kamu ditanya mana yang menunjukkan arti akan, jawabannya adalah huruf sin, sa. Ustadzuka gurumu. Ustadzun guru ka, kamu. Jadi ustadzuka gurumu, yang menunjukkan arti mu adalah huruf kaf, ka. Kalau perempuan ki. Al-qissota, kisah atau cerita. Al-atiyata, berikut. Diawas cara kamu menerjemahkan, bukannya akan membaca gurumu al-kisah berikut. Cara menerjemahkan ustadzuka didahulukan.
gurumu akan membaca kisah berikut. Di cara menerjemahkan, ustadzuka didahulukan, gurumu akan membaca kisah berikut. Isma, dengarkan. Qiraatahu, bacaannya. Jayyidan, dengan baik. Jayyidan, dengan baik. Sekali lagi, kalau kamu ditanya mana yang menunjukkan arti guru, jawab kamu ustadzun. Yang menunjukkan arti kamu, jawab kamu adalah ka. Yang menunjukkan arti berikut, jawabanmu adalah al-atiyah. Jadi dengan menulis artinya di bawah lafadz, itu kamu akan ngerti arti daripada lafadz demi lafadz. Kalau kamu menulis menyamping, gurumu akan membaca kisah berikut. Kalau kamu ditanya yang menunjukkan arti kamu mana, bingung. Nah, begitu ya. As-sa'atu, jam. As-sa'atul ana al-khamisatu sobahan. Al-ana artinya sekarang. Al-khamisatu 5. Sobahan pagi. Kalau kamu menerjemahkan bukannya jam sekarang 5 pagi. Jadi as-sa'atu al-ana didahulukan. Sekarang jam 5 pagi. Di al-ana didahulukan, cara menerjemahkan, sekarang jam 5 pagi. Usmanul an yudzakiru. Yudzakiru mempelajari. Yudzakiru mempelajari, durusahu pelajaran-pelajarannya. Di hurfati ruang. Al-mudzakaroti belajar. Awas cara menerjemahkan. Usmanul an yudzakiru durusahu fi hurfatil mudzakaroti. Sekarang Usman mempelajari pelajaran-pelajarannya di ruang belajar. Sekarang Usman mempelajari pelajaran-pelajarannya di ruang belajar. Sekarang kapan? Yo jam 5 pagi itu kan. Kalau kamu ditanya yang menunjukkan arti sekarang, jawabanmu adalah al-an. Yang menunjukkan arti fi adalah yang menunjukkan arti di adalah fi. Jadi fi itu bisa berarti di, bisa berarti di dalam, bisa berarti karena, dan seterusnya, tinggal melihat rangkaian atau susunan kalimahnya. Durusahu artinya kan pelajaran-pelajarannya. Domir hu itu yang menunjukkan artinya. Nya kembali kepada laki-laki. Kalau perempuan ha, kan begitu kan. Saya ulang terjemahannya, sekarang Usman mempelajari pelajaran-pelajarannya di ruang belajar. Kalau kamu ditanya yang menunjukkan artinya mana, jawabanmu adalah hu. Yang menunjukkan arti ruang adalah hurfa. Wa ukhtuhu, dan saudara perempuannya. Wa menunjukkan arti dan, ukhtun saudara perempuan, hu-nya. Di wa ukhtuhu dan saudara perempuannya. Saudara perempuannya Usman, Khalidatu, yaitu Khalidah, kene atau kamu terjemahkan, dan saudara perempuannya yang bernama Khalidah, dalam menerjemahkan ditambahi begitu. Tudzakiru mempelajari. Durusaha pelajaran-pelajarannya. Fi tadi di hurfati ruang, al-mudzakaroti belajar, aidon juga. Awas cara menerjemahkan. Wa ukhtuhu, dan saudara perempuannya yang bernama Khalidah
juga. Jadi Aiton di sini juga mempelajari pelajaran-pelajarannya di ruang belajar. Begitu cara menerjemahkan dalam bahasa kita supaya tidak janggal. Ya, dan saudara perempuannya yang bernama Kholidah juga mempelajari pelajaran-pelajarannya di ruang belajar. Cuman kalau kamu ditanya mana yang menunjukkan arti juga, jawabanmu adalah Aiton. Mana yang menunjukkan arti fi, jawabanmu adalah mana yang menunjukkan arti di, jawabanmu adalah fi. Yang menunjukkan artinya adalah ha. Perhatikan, perbandingkan dengan yang di depan. Kalau Usman yudzakiru menggunakan huruf ya. Tapi kalau Kholidah, karena Kholidah itu perempuan, dari yudzakiru berubah jadi tudzakiru. Dari huruf ya berubah jadi ta. Diingat-ingat itu. Kemudian kalau Usman durusahu, domirnya Usman hu. Tapi kalau perempuan Kholidah, karena Kholidah perempuan, maka dari durusahu, dari hu berubah menjadi durusaha. Ingat-ingat itu. Wa ummu Usmana, wa ummu, wa dan ummu ibunya Usman. Wa ummu Usmana dan ibunya Usman. As-sayyidatu nyonya. Strip ibu Fauziyatu Fauziyah. Dan ibunya Usman yaitu ibu Fauziyah kene, dan ibunya Usman yaitu nyonya Fauziyah sama. Tu'idu menyiapkan. Tu'idu menyiapkan, karena Fauziyah itu perempuan maka tu'idu menggunakan huruf ta. Kalau Fauziyah itu diganti laki-laki wane Usman, dari tu'idu berubah jadi yu'idu. Jadi tani lek lanang gawe ya, lek wedok gawe ta. Saya ulang, tu'idu menyiapkan al-futuro, sarapan. Ya sarapan pagi. Fil matbahi, di dapur. Di fi mengkati di al-matbahi dapur. Abu Usman As-Sayyidu Hashim yaqra'ul jaridata fi ghurfatil julusi. Abu Usman, Abu bab ayah, ayahnya Usman, As-Sayyidu tuan atau pak, Hasim ya Hasim, nama ayahnya Usman. Di ayahnya Usman, yaitu Pak Hasim, kene. Ayahnya Usman yaitu Tuan Hasim, yakro'u membaca. Karena Hasim laki-laki, berarti yakro'u pakai huruf ya. Kalau ibunya Usman, dari yakro'u berubah jadi takro'u. Al-jaridata koran atau surat kabar fi hurfati, ingat fi menunjukkan arti di hurfah ruang, al-julusi tamu, di ruang tamu, ruang duduk, al-julus artinya duduk, ruang duduk itu maksudnya ruang tamu. Disa Abu Usman As-Sayyidu Ibro Azim yakro'ul jaridata fi hurfatil julus. Ayahnya Usman yaitu Pak Hasim membaca koran atau membaca surat kabar di ruang tamu. As-sa'atul an as-sadisatu 6. Warrubu lebih seperempat. Warubu'u lebih seperempat, ya seperempat jam atau lebih 15 menit. Ingat di atas itu kan ada itu samping kiri, atas sendiri arrubu'u 15 menit. 15 menit itu berarti sama dengan seperempat jam. Karena 1 jam 60 menit, berarti 15 menit berarti seperempat jam. Di asatul an asati satu warubu'u sekarang jam 6
lebih seperempat. Wa di situ huruf wawu apabila bergandengan dengan jam maka menunjukkan arti lebih, bukannya dan. Tapi kalau bergandengan dengan lafadz yang lain yang tidak menunjukkan arti jam, wa biasa artinya adalah dan. Tetapi kalau bergandengan dengan jam, di situ wa menunjukkan arti lebih. Bisa ulang. Sekarang jam 6 lebih seperempat. Atau sekarang jam 6 lebih 15 menit. Kalau kamu ditanya mana yang menunjukkan arti lebih, jawabanmu adalah wa. Mana yang berarti sekarang, jawabanmu adalah al-an. Yadhabu Usmanu wa ukhtuhu ilal madrasati ba'da tanawulil futuri. Yadhabu pergi, Usmanu wa ukhtuhu dan saudara perempuannya yang dhuwur tadi sudah ada, ila ke madrasati sekolahan, ba'da setelah atau sesudah tanawulil futuri sarapan pagi. Bicara menerjemahkan, Usman dan saudara perempuannya pergi ke sekolahan setelah sarapan pagi. Jangan pergi Usman dan saudaranya, dalam bahasa kita agak janggal. Jadi Usman didahulukan. Usman dan saudara perempuannya pergi ke sekolahan setelah sarapan pagi. Kalau kamu ditanya mana yang menunjukkan arti ke, jawabanmu adalah ila. Yadhabu Usmanu bil hafilati dengan naik bis, hafilah bis. Yadhabu pergi tadi sama. Di Usman pergi dengan naik bis. Watadhabu Kholidatu, ingat karena Kholidah perempuan, dari yadhabu berubah jadi tadhabu. Maknanya artinya sama, tadhabu ya pergi. Masyan al-aqdami dengan berjalan kaki. Masyan al-aqdami dengan berjalan kaki. Di watadhabu Kholidatu masyan al-aqdam. Dan Kholidah tadi adiknya Usman tadi pergi dengan berjalan kaki. Saya ulang, jangan dan pergi Kholidah, dan Kholidah pergi dengan berjalan kaki. Wa yadhabu as-sayyidu Hashim ila maktabihi bisayarati. Ila tadi ke maktabihi kantornya, maktabun kantor. Tapi kalau maktabatun perpustakaan, adalah maktabun kantor. Maktabi kantornya bisayaroti dengan mobil. Yo naik mobil. Awas cara kamu terjemahkan. Wa yadhabu sayyidu Hasim, Sayyid didahulukan, dan Pak Hasim atau dan Tuan Hasim pergi ke kantornya dengan naik mobil. Ingat sekali lagi, kalau kamu ditanya mana yang menunjukkan arti dan, jawabanmu adalah wa, huruf wawu. Mana yang menunjukkan arti ke, jawabanmu adalah ila. Sedangkan yang menunjukkan artinya adalah hi. Dan Pak Hasim pergi ke kantornya dengan naik mobil. Yastaghriqu dhahaba, bukan dhahabu itu. Yastaghriqu dhahaba ilal maktabi sa'atan wahidatan. Yastaghriqu, dia menghabiskan. Ya, di situ menunjukkan arti dia laki-laki. Kalau tak berarti dia perempuan. Diingat, yastaghriqu, dia menghabiskan adzahaba untuk pergi ilal maktabi ke kantor saatan jam
wahidatan, satu. Awas cara menerjemahkan. Adzhaba didahulukan. Untuk pergi ke kantor, ia menghabiskan waktu 1 jam. Saya ulang. Adzhaba didahulukan untuk pergi ke kantor, ia ayahnya Sulaiman tadi, ayah Utsman tadi, yakni Said Hasim. Untuk pergi ke kantor, ia menghabiskan waktu 1 jam. Kalau kamu ditanya yang menunjukkan arti dia, mana? Jawabanmu adalah ya, huruf ya. Wa ummu Utsman, dan ibunya Utsman, la tidak, tadhabu pergi, ila ke, ayi mana saja, makanin tempat. Dan ibunya Utsman tidak pergi ke tempat mana saja. Kene atau begini, dan ibunya Utsman tidak pergi ke mana-mana. Bisa. Cuman kalau kamu ditanya mana yang menunjukkan arti tempat, jawabanmu adalah makan. Yang menunjukkan arti tidak, la. Bisa ulang. Dan ibunya Utsman tidak pergi ke tempat mana saja. Atau, dan ibunya Utsman tidak pergi ke mana-mana. Dia Robbatul baiti, ibu rumah tangga. Robbatul baiti, ibu rumah tangga. Kemudian selanjutnya halaman nomor 6, ya, halaman nomor 6. Itu yang jelas salah cetak itu moro-moro al-Islamiyah Khalidatu tadrusu fil fasli aidon. Al-Islamiyah itu kamu coret saja, ya, kamu coret. Langsung Khalidatu tadrusu fil fasli aidon. Khalidatu, Khalidah tadrusu belajar. Tadrusu belajar, fi di al-fasli kelas, aidon juga. Jadi ingat cara menerjemahkan, Khalidah juga belajar di kelas. Kene, atau Khalidah juga belajar dalam kelas. Fi di situ bisa kamu artikan di, bisa kamu artikan dalam. Dia Khalidah, karena Khalidah perempuan satu, maka domirnya dia. Dia talibatun, murid perempuan. Kene, atau seorang siswi. Fil madrasatil ibtidaiyatil islamiyati di MI. Madrasah ibtidaiyah di MI. Kamu ingat, kalau SD cukup fil madrasatil ibtidaiyati, tidak ada al-islamiyati. Kalau SD cukup fil madrasatil ibtidaiyati. Tapi kalau MI fil madrasatil ibtidaiyatil islamiyati. Jadi ada kata-kata islamiyati. Dia murid perempuan di MI. Asatul an, asali satu, masaan. Asali satu, 3, masaan sore. Sekarang jam 3 sore. Yajlisu duduk, Utsmanu wa usrotuhu dan keluarganya. Usrotun keluarga, wa usrotuhu
dan keluarganya. Ingat, wa menunjukkan arti dan, hu menunjukkan artinya. Utsman dan keluarganya duduk fi ghurfatil julusi, di ruang tamu. Ingat tadi di, fi menunjukkan arti di. Di cara menerjemahkan bukannya duduk Utsman dan keluarganya, dibalik. Utsman dan keluarganya duduk di ruang tamu. Yatakalamu bercakap-cakap. Utsman ma'a bersama. Usrotihi keluarganya, sama dengan yang depannya tadi. Anis saati an tentang. An bisa berarti dari, bisa berarti tentang. Di situ kalau berhubungan dengan jam itu anisati tentang, asati jam. Di Utsman bersama keluarganya bercakap-cakap tentang jam. As-sa'atu muhimmatun wasaminatun. As-sa'atu jam, muhimmatun penting, wasaminatun dan berharga. Di jam itu sangat penting dan berharga. Innaha karena jam, tunabbihu, bukan tunabiha itu sebenarnya. Di tunabbihu alifnya kamu, alif setelah ha itu kamu corek. Tunabbihu mengingatkan. Kenapa toh jam itu penting? Oh, innaha karena jam, tunabbihu mengingatkan ila mawaidil a'mali. Ila mawaidil akmali, waktu bekerja, mawaid waktu, al-a'mali bekerja, wa auqatis sholati dan waktu sholat. Di auqat juga berarti waktu, mawaid juga waktu, itu namanya sinonim, persamaan kata. Di wa auqatis sholati dan waktu sholat, wa ta'ami makan, wan naumi tidur, wa ghairiha dan lain-lainnya. Wa ghairiha dan lain-lainnya. Di cara terjemahkan, saya ulang. As-sa'atu muhimmatun wasaminatun. Jam itu penting dan berharga. Inna tunabiu ila madil a'mal wa awqatis sholah wa ta'am wa naum. Walaupun di situ ada kata-kata dan dalam bahasa Indonesiamu di koma-koma cara menerjemahkan, dannya cukup di belakang sendiri. Inna tunabihu karena jam mengingatkan waktu bekerja, waktu sholat, makan, maksudnya waktunya makan, tidur dan lain-lainnya. Wahum dan mereka Utsman dengan keluarganya tadi, wahum dan mereka masruruna senang, kene atau gembira sama. Sekarang bawahnya at-tadrib, latihan. At-tadribul awal, latihan yang pertama. Awas kamu tulis tarjim al-kalimatil atiyati ilal lughatil indonesiati. Tarjim, terjemahkan. Al-kalimati, kalimah-kalimah al-atiyati berikut. Ila ke al-lughatil indonesiati, al-lughah bahasa. Al-indonesiati Indonesia. Di seterusnya nanti kamu titeni, seterusnya kamu tidak akan saya terjemahkan lagi loh perintah-perintah itu. Di tarjim, terjemahkan al-kalimati, kalimah-kalimah al-atiyat berikut ilal lughatil ke bahasa Indonesia. Terjemahkan kalimat berikut ke bahasa Indonesia. Mulai yung itu artinya apa? Kamu tulis terjemahan tugasmu, jadi menerjemahkan itu mulai nomor 1 sampai
20. Cukup menulis terjemahannya kan di situ, cukup menulis terjemahannya. Jadi untuk nomor 11, awas, kami saatu, kam berapa? Satu jam. Untuk menerjemahkan itu kamu bisa melihat kosakata tadi, mufrodat tadi ya, halaman 6 tadi. Sekarang bawahnya tadrib nomor 2, tadrib latihan yang kedua, ajib, jawablah. Anil as'ilatil ati-ati, anil as'ilati pertanyaan al-ati-ati berikut. Wifkon sesuai linasil qiraati, linasi dengan keterangan al-qiraati bacaan di atas, dengan keterangan bacaan di atas. Dijawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya itu sesuai dengan keterangan bacaan di atas yang sudah saya bacakan tadi. Awas, nomor 1, fi, pada, ayi, berapa, saatin, jam. Yudzakiru usmanu durusau tadi sudah ada. Di cara menerjemahkan, pada jam berapa Usman mempelajari pelajarannya. Di fi ayyi saatin yudzakiru usmanu durusau, pada jam berapa Usman mempelajari pelajarannya. Kamu jawab, jawabannya kan sesuai dengan keterangan di bacaan di atas. Ingat, halaman 6, halaman 5 ya. Tadi dikatakan Usmanu al-an yudzakiru durusahu. Jadi di situ kan diterangkan Usman mempelajari pelajaran kan pada al-khamisatu sobahan, jam 5 pagi. Jadi jawabanmu adalah, cuman kalau kamu membaca, cara menjawab jangan dijujuk. Jadi begini cara menjawab. Fi ayyi sa'atin yudzakiru Usmanu durusahu. Pada jam berapa Usman mempelajari pelajarannya? Bukannya langsung fi sa'atil khamisati sobahan, pada jam 5 pagi. Sing api dibaleni yudzakiru Usmanu durusahu fi sa'atil khamisati sobahan. Jadi Usman mempelajari pelajarannya pada jam 5 pagi. Awas nomor 2, aina, di mana? Tudzakiru Kholidahu durusaha. Awas, itu haknya kamu beri alif karena Kholidah kan perempuan. Durusaha bukan durusahu. Di aina tudzakiru, di mana Kholidah mempelajari pelajarannya. Dalam bacaan di atas tadi kan sudah ada, yakni fi hurfatil mudzakarati. Jawaban kan begitu, fi hurfatil mudzakarati, di ruang belajar. 3, madza, apa? Taf'alu, yang dilakukan. 4, hal, apakah? Asaidu Hasyim yakrul Quran fi hurfatil julus. Di apakah Tuan Hasyim atau Pak Hasyim membaca Al-Quran di ruang tamu? Dalam qiraat tadi kan dikatakan Pak Hasyim kan membaca apa tadi? Membaca Quran kan? Baca Quran. Dari situ kamu ditanya apakah Pak Hasyim membaca Al-Quran? Jawabmu kan lah, kan begitu. Tidak, yakra'u Hasyim al-jari data fi hurfatil julusi, kan begitu, sesuai dengan bacaan tadi. Jadi jawabanmu lah. Asaidu Hasyim yakra'ul jari data fi hurfatil julus, kan begitu. Kemudian nomor 5, mata, kapan? 6, bimadza, dengan apa? Dengan apa Usman pergi ke sekolahan? Tadi kan dengan naik bis tadi. 7, hal, madrasatu Kholidah qoribatun, awas, qoribatun, dekat, min baitiha, dari rumahnya. Apakah sekolahan Kholidah dekat dari rumahnya? Ingat,
tadi kan Kholidah pergi ke sekolah kan dengan berjalan kaki. Berarti kalau jalan kaki sekolahnya kan dekat dari rumahnya. Jadi jawabanmu na'am. Madrasah Kholidah qoribatun min baitiha. Jadi aja mek na'am tok. Jadi na'am. Dibaleni madrasah Kholidah qoribatun min baitiha. Tugasmu cukup nomor 7 itu saja. Jadi menerjemahkan kalimat di atasnya mulai itu sampai nomor 20 as-saatul khamis hadiyata asyarota ya. Jadi 20 item itu kamu tambah dengan untuk tadrib nomor 5 kamu jawab sampai tadrib nomor 2 kamu jawab sampai nomor 5 saja. Jadi mata yadhabu Utsman wa ukhtunil madrasati, kapan Utsman dan saudara berikutnya pergi ke sekolah. Nah, sampai di situ kamu tulis jawabannya itu jika kamu tulis dalam buku LKS-mu itu. Setelah selesai kamu foto ya. Kemudian hasil fotonya kamu kirimkan ke nomor saya lewat WA. Sekali lagi, setelah kamu selesai mengerjakan, kamu foto, ya buku LKS-mu kamu foto, jawaban kamu foto. Setelah itu, fotonya itu kamu kirimkan ke nomor saya lewat WA. Saya beri waktu sampai nanti malam jam 9. Ingat, kalau kamu tidak mengirimkan tugasmu ini, berarti kamu tidak punya nilai. Karena pengiriman tugas ini berhubungan dengan nilai harian, nilai semester, dan untuk kenaikan kelas di akhir tahun. Jadi kalau kamu tidak mengirimkan tugasmu, berarti kamu tidak punya nilai. Kalau nanti kamu tidak menerima nilai, terus akhirnya menerima rapot tidak nilainya, itu yang salah kamu, bukan saya. Kalau sampai tidak naik, ya yang salah adalah kamu. Oleh karena itu jangan menyepelekan. Sekali lagi, kirim ke nomor saya lewat WA. Kamu semua kan sudah tahu nomor saya. 085 645 077 539. Itu nomor saya lewat WA. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.